Identik dengan pemilu, janji-janji politik dari segenap bakal calon presiden atau baca pres pun sudah mulai terdengar gaungnya saat ini. CNBC pun mengamati ternyata dari sejumlah janji baca pres, hampir semuanya mengatakan fokus untuk menjaga ketahanan pangan RI apabila akhirnya nanti terpilih dan juga duduk di kursi presiden RI. Seperti apa sih janji para baca pres kita di sektor pangan ini? Selengkapnya akan kita ulas bersama di siang hari ini dalam janji-janji baca pres jaga ketahanan pangan. Nah, kita mulai terlebih dahulu dari baca pres yang pertama, yaitu ada Anies Rashid Baswedan atau Anies Baswedan. Mengamati dari visi Anies dalam Pilpres kali ini nampaknya sudah jelas ya, bahwa apabila dirinya nanti terpilih menjadi Presiden RI, Anies akan membawa negeri ini pada kesetaraan. Kesetaraan di sini diartikan pada unsur mulai dari kesetaraan, kebutuhan pokok, lalu juga dalam hal pangan, bisa juga ekonomi dan juga pendidikan di dalamnya. Nah, ada pangan di dalam visi Anies yang mana juga mengarah pada program yang dirinya akan bentuk, yakni membangun lumbung pangan serta memandirikan desa-desa dengan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Bagus sih memang visinya, apalagi memang Anda bisa terrealisasi dan tak cuma berakhir pada konseptualnya saja. Karena fraksi PDIP atau dari kubu sebelah melihat bahwa janji-janji Anies ini pada Pilgub DKI pada beberapa waktu lalu hanya terrealisasi sebesar 21,7% saja, atau diartikan banyak janji-janji yang tak mampu diwujudkan oleh Anies. Namun kita juga tidak menampik bahwa dari sejumlah janjinya ada janji politik yang ternyata bisa diwujudkan oleh Anies Baswedan, salah satunya dalam mengendalikan tingkat inflasi pangan di DKI Jakarta dalam kondisi yang stabil di periode 2018 hingga 2021. Kita lanjut ke baca pres selanjutnya. Nah, untuk baca pres selanjutnya ada Ganjar Pranowo yang ternyata kami amati juga berfokus pada ketahanan pangan RI dalam janji politiknya. Walau Ganjar lebih cenderung untuk melanjutkan program dari Presiden Jokowi dan tidak ada yang baru begitu ya dalam visinya di sektor pangan. Padahal menurut data dari BPS atau Badan Pusat Statistik di era Presiden Jokowi ini nilai impor pangan kita menunjukkan kenaikan yang cukup konsisten. Bisa dilihat pada periode tahun 2020 hingga tahun 2022 lalu, impor pangan RI terus merangkak naik. Nah, memang andai seperti ini dikhawatirkan pula, andai cuma melanjutkan saja program dari Presiden Jokowi tanpa memodifikasi konsepnya, dikhawatirkan impor pangan bisa saja masih berlanjut apabila Ganjar memimpin menjadi Presiden Republik Indonesia. Tapi tidak boleh dikesampingkan juga untuk prestasi Ganjar Pranowo untuk di Jawa Tengah yang mampu membawa Jawa Tengah menjadi lumbung padi terbesar kedua di Indonesia atau di bawah satu tingkat saja dari prestasi yang ditorehkan oleh Jawa Timur dari produksi padinya. Semoga walaupun melanjutkan visi dari Presiden Jokowi di sektor pangan, namun dari segi impor pangan RI dapat dikendalikan atau bahkan bisa saja kita aminkan begitu ya, kita bisa swasembada berbagai macam dari komoditas pangan milik Republik Indonesia. Kita lanjut ke baca pres yang terakhir. Nah, ini kita amati untuk baca pres selanjutnya ada Prabowo Subianto. Sebetulnya tak banyak berbeda juga dengan visi Ganjar, khususnya di sektor pangan. Prabowo juga mengatakan akan melanjutkan berbagai program Presiden Jokowi khususnya di sektor pangan. Terkhusus untuk pangan, bagi masyarakat RI apabila Prabowo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia kelak, pihaknya akan menggratiskan makan siang dan juga minum susu gratis bagi murid sekolah di pesantren, anak-anak balita, dan juga bantuan gizi untuk ibu hamil. Selain itu, Prabowo juga akan melanjutkan program Kartu Sembako Jokowi yang dinilainya juga sangat efektif dalam menjaga kebutuhan pangan masyarakat, terkhusus bagi masyarakat penerima manfaat atau masyarakat yang paling membutuhkan dari segi bantuan pangannya. Dari segi konsep pastinya luar biasa bagus, karena memang semoga juga realisasinya juga berjalan dengan baik, walau kita ketahui sektor pangan dalam negeri dan juga global saat ini juga sedang tidak baik-baik saja. Lalu bagaimana kondisi pangan kita atau dari dalam negeri ataupun dari global pada saat ini, kita akan jabarkan di slide selanjutnya. Nah, di sini ada kita mengamati juga terkait kondisi harga
pangan terkini, kita mulai dulu dari mencermati terkait kondisi pangan dalam negeri yang sebetulnya saat ini sudah mulai bikin deg-degan begitu ya, mulai dari harga beras yang makin ugal-ugalan setiap harinya atau ugal-ugalan kenaikannya. Bahkan per hari kemarin saja pantauan tim kami di lapangan, harga beras di DKI Jakarta sudah ada yang mencapai kenaikan harga hingga Rp13.000 per kilogramnya. Atas hal ini pemerintah pun langsung menggelontorkan beras dengan operasi pasarnya, walau memang harga beras tak langsung juga turun pasca diguyur pasokan beras di sejumlah pasar DKI. Akan tetapi bicara secara stok, pemerintah pastikan aman dan juga prioritas pasokan pun juga diarahkan pada keluarga penerima manfaat atau KPM yang memang dinilai tak mampu menjangkau beras apabila harganya terus melesat. Bukan hanya beras, komoditas lain juga seperti gula pun juga harganya terus melesat, bahkan diproyeksikan pada tahun depan nanti harganya pun juga masih akan tetap tinggi. Hal ini juga tentu akan berdampak begitu ya pada makanan dan juga minuman yang diproyeksikan pula akan ikut naik harganya secara persentase atau Anda dipersentasekan kenaikannya bahkan hingga 5% untuk makanan dan juga minuman terdampak dari harga gula yang naik. Lalu harga komoditas pangan apa lagi yang kiranya mengalami kenaikan harga? Kita lihat di slide selanjutnya. Ya, di sini kita amati juga di mana selain beras, lalu juga gula, makanan dan minuman, ada harga ayam dan juga jagung yang ikutan naik juga nih harganya saat ini. Di mana harga ayam naik karena pakan ayam yang notabene-nya dari jagung ikut terimbas dari kenaikan harga jagung ini. Per hari kemarin pun harga jagung masih terpantau naik di sejumlah daerah seperti ada di Sumatera Utara dan juga Riau begitu ya menurut pantauan kami, yang mana harganya berada di atas harga acuan pembelian jagung atau HAP saat ini. Nih, halo Baca Pres, siap gak nih menghadapi tantangan-tantangan pangan seperti ini? Harus siap lah ya, karena bukan hanya internal saja, di global pun krisis pangan juga terjadi pada saat ini. Nah, kita amati juga untuk secara globalnya seperti apa sih? Nah, di sini Anda memang kita coba amati bagaimana kondisi dari pangan global saat ini yang ternyata juga sedang berjuang begitu ya dalam menjaga stok pangannya masing-masing. Wajar saja kalau negara lumbung pangan global kini juga harus sibuk mengamankan pasokannya terlebih dahulu sebelum ekspor ke negara lain. Iyalah, karena memang negaranya terlebih dahulu, ngapain juga untuk mengekspor tapi negaranya tidak aman secara pangan. Ini juga sangat bahaya begitu ya. Karena memang El Nino yang mengganas di sejumlah negara berhasil membuat kekeringan dan kemarau panjang sehingga berdampak pada produksi pangan yang sangat menurun terdampak siklus tersebut. Kini pun andai kami mencermati dan juga mencatat, sudah ada sebanyak 19 negara lumbung pangan global seperti India, Thailand, Vietnam, dan juga negara lainnya yang mana saat ini sudah menyetop ekspor pangannya saat ini demi menjaga ketahanan pangan negara mereka terlebih dahulu. Alhasil, harga komoditas pangan global pun ikut merangkak naik, memicu krisis pangan di negara yang ketergantungan pangan dari negara lain. Mirisnya, Indonesia pun masih tergantung dengan impor, khususnya beras, dalam memenuhi stok pangan kita. Nah ini kan, yuk kita swasembada agar memang ketahanan pangan Indonesia menjadi kokoh, tidak tergantung dengan suplai dari negara lain. Kita doakan bersama.